salah satu bagian yang kita isikan di bagian riwayat SSCSN ketika melakukan pendaftaran P3K maupun juga CPNS. Inilah kita mengisikan yaitu riwayat penulisan ilmiah. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengisi riwayat penulisan ilmiah dan contoh publikasi karya ilmiah yang nanti kita isikan seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran SSCSN, kemudian di sini setelah kita melengkapi biodata, kemudian sini seleksi kita pilih, kemudian kita mendaftar formasi, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman riwayat. Dan pada bagian riwayat ini, di sini kita wajib mengisikan yaitu deskripsi diri, kemudian kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian riwayat pengalaman kerja, kemudian riwayat organisasi, kursus dan latihan, kemudian riwayat penulisan ilmiah. Terkait dengan tutorial yang lainnya, silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, di sini kita berfokus yaitu pada bagaimana cara untuk mengisi riwayat penulisan ilmiah, yang mana nanti kita isikan di sini akan muncul di sini yaitu judul karya ilmiah kita apa, kemudian tahun publikasi, kemudian link penulisan publikasi, kemudian ISSN ataupun juga ISBN-nya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul aksi yaitu tombol ubah maupun juga hapus. Untuk kita menambahkan penulisan ilmiah pada riwayat penulisan ilmiah, maka kita klik di sini ya. Kita klik tambah penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya di sini akan ada 4 kolom, yaitu yang pertama ini adalah judul karya ilmiah, kemudian yang kedua ini adalah tahun publikasi, kemudian link penulisan terpublikasi, kemudian ISSN dan juga ISBN-nya. Nah, di sini kita contohkan yaitu saya itu memiliki karya di publikasi ilmiah, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan, ini kan yang pertama kita tuliskan judul dulu ya. Kita tuliskan judul dulu. Nah, ini saya akan berkunjung ke sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak pernah memiliki karya ilmiah, bagaimanakah nanti mengisinya? Nanti silahkan akan kita bahas di belakang ya. Nah, di sini saya memiliki karya ilmiah, maka di sini kita klik Google. Nah, kemudian kita ketikkan, diingat-ingat kita itu dulu publikasinya di mana. Nah, dulu saya tuh pernah publikasi yaitu di Lensa. Nah, saya dulu pernah publikasi di sini. Nah, selanjutnya kita klik sini. Saya pernah publikasi di Lensa Lentera Sains Jurnal Pendidikan IPA. Kita klik di sini. Kemudian kita scroll. Nah, ini kita bisa scroll ataupun juga untuk mencari artikel yang dulu pernah saya publikasikan ataupun juga best practice. Di sini kita klik archive di sini. Nah, setelah saya klik archive, maka nanti saya akan mencari yaitu artikel saya itu yang mana. Oke, saya adalah dulu kemarin tuh yang di sini ya, edisi Mei 2023. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari artikelnya itu kemarin yang mana. Nah, ini kayaknya analisis miskonsepsi peserta didik kelas 6 sekolah dasar pada pembelajaran IPA materi gaya gravitasi. Kita bisa klik di sini. Dan berikutnya ini adalah dulu tugas kuliah, kemudian saya upload gitu ya. Nah, kemudian di sini kita isikan yaitu judulnya. Kita tinggal copy saja. Kemudian kita masukkan judul karya ilmiahnya. Kemudian tahun publikasi, di sini kita bisa lihat ya. Tahunnya ini adalah 2023. Oke, kemudian di sini link penulisan. Nah, link penulisan ini kita copy saja di sini. Nah, ini kan untuk artikelnya yang ini kan. Kalau misalkan unduh, ini kan unduhnya berada di sini juga. Untuk unduh artikel ini klik di sini yaitu PDF ini. Kemudian di sini kita perlukan yaitu linknya. Nah, linknya ini kita klik saja di atas ini. Nah, ini kita copy semua. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita pastekan. Ini adalah linknya. Kemudian ISSN-nya. Kita cek ISSN-nya berapa ini. ISSN kita bisa cek di sini ya. Nah, inilah 2301 dan seterusnya, ini kita isikan. Setelah kita pastikan semua udah benar, kita klik simpan.
Kemudian kalau misalkan sudah tersimpan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambah, itu kira-kira bagaimana? Nah, kita klik di sini, kemudian kita tambahkan. Kemudian dulu saya pernah juga publikasi, ini kita cari dulu. Oke, dulu saya pernah publikasi di Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Undiksa. Kita klik di sini. Dan kemudian kita klik di bagian arsip ya untuk melihat karya kita. Nah, kemarin saya dipublikasikan di tahun 2023 juga. Inilah untuk yang di Sinta 2-nya. Kemudian setelah kita sampai di edisinya, kemudian kita cari artikel kita dulu itu yang mana. Kita ingat-ingat. Nah, ini adalah artikel saya dulu. Saya copy dulu untuk judulnya. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian tahun publikasi sama, kemudian link publikasinya. Ini kita klik di sini supaya kita bisa masuk link publikasi. Ini kalau misalkan dibuka akan langsung diarahkan menuju ke link publikasi kita. Oke, kita pastikan udah benar. Sama dengan yang tadi, ini kita copy yang di atas ini ya. Kemudian ISSN-nya berapa? Kemudian ISSN ini kita bisa copy saja yang di sini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang sudah masuk ya untuk publikasi karya ilmiah saya. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak punya karya publikasi yang dipublikasikan seperti ini, kira-kira bagaimanakah solusinya? Kalau misalkan kita nggak punya, ya kita tidak perlu mengisikannya, dikarenakan ini sifatnya opsional. Termasuk juga untuk riwayat kursus ini pun juga demikian. Kemudian untuk yang riwayat organisasi ini juga demikian. Nah, tentunya di sini kalau misalkan teman-teman memiliki karya publikasi, ini sebaiknya kita masukkan di sini ya, teman-teman. Bahkan di sini ada yaitu kolomnya untuk kita memberikan publikasi. Sekali lagi, kalau misalkan kita ini nggak punya, ini yang kita isikan apa? Ya tentunya kita nggak ada yang diisikan, kita skip saja. Kalau misalkan di sini masih ada yang keliru, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ubah di sini, maka kita akan bisa mengubahnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus, kita klik saja di sini ya. Tentunya di sini publikasi itu yang kita berikan ya, yang hasil karya kita sendiri. Dan untuk melakukan publikasi itu melalui rentetan berbagai macam retorika, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan saya tunjukkan mengapa saya bisa publikasi di sini, yaitu di artikel online yang nanti akan bisa ketemukan di Google Cendekia ya, ataupun juga Google Scholar. Ini tentunya kita mulai dari dulu melakukan submit ya, dari submission karya tulis, karya ilmiah. Kemudian nanti kita akan masuk ke submission kan, kemudian akan direview dari ini, direview dari reviewer 1, reviewer 2. Kemudian setelah itu nanti akan dikembalikan ke kita mana saja yang akan direvisi. Kemudian setelah kita revisi, maka berikutnya kita upload lagi kan. Setelah kita upload lagi, kita akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari artikelnya, dari jurnalnya. Nah, setelah itu nanti klik di sini di bagian production, ini akan ditampilkan yaitu format PDF. Kalau misalkan di galeri sudah ada PDF, ini berarti artikel saya sudah terbit ya di jurnal Lensa ini. Demikianlah cara untuk menambahkan riwayat penulisan ilmiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.